bisa wasile resoku 2 tahun karena aku leku kasih apa saja remu jandaro pale waseni anak darah terima reni hatiku nawa-nawai totoku janda dek mengkana boti kasih unolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam damai, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, atas nama keluarga besar RRI mengucapkan Selamat Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 kepada pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia. Semoga Natal 2025 dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga membawa suasana yang penuh kehangatan di tengah berbagai dinamika kehidupan kita saat ini. Perayaan Natal dapat memberikan damai sejahtera bagi kita semua untuk saling memaafkan dan kembali pada nilai luhur, tenang kasih dan pengorbanan Tuhan, kepedulian kepada sesama dan lingkungan. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua dengan harapan agar tahun 2026 menjadi tahun rahmat Tuhan bagi kita. Tuhan yang penuh kebahagiaan dan kesuksesan untuk membangun masa depan dalam semangat kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan untuk Indonesia yang maju. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya malam hari ini kami kembali menjumpai Anda di program acara Apresiasi Budaya Lokal. Apresiasi budaya lokal kali ini kita akan mengenal buku dan lagu Matola Palalo, dan nanti kita akan bersama narasumber kita Ibu Dr. Anda Hajar Rahman Hafid NPD. Beliau adalah pejabat fungsional pengembangan teknologi pembelajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Namun sebelum sahabat budaya, kita akan hadirkan dulu satu lagu nanti yang akan kita bahas ini mengenai lagu ini yang menjadi salah satu tolak pembelajaran yang ada di tentunya masyarakat di Bugis, khususnya daerah Bone. Kita simak dulu lagu berikut ini.
Baik sahabat budaya, demikian tadi telah kita simak satu lagu yang tentunya sangat inspiratif sekali, di mana lagu ini menjadi salah satu lagu yang sering diajarkan kepada anak-anak sekolah, karena memang lagu ini lagu anak-anak untuk dengan berbahasa Bugis, dan lirik-liriknya pun juga menarik karena ini merupakan ajakan untuk semangat bersekolah. Baik sahabat budaya, saat ini kita akan memperbincangkannya bersama dengan narasumber kita, dan alhamdulillah narasumber kita tadi sudah hadir bersama kita di link Zoom. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar tak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Bagaimana Pak Ruslan, sehat? Alhamdulillah sehat, apalagi dengar lirik-lirik lagu tadi, waduh, ini penuh dengan makna. Kalau nggak salah, ini karyanya Ibu ya, membuat liriknya ya. Ya Alhamdulillah. Iya. Masya Allah, ini luar biasa lirik lagu yang tadi kita dengarkan, ajakan untuk anak-anak lebih semangat bersekolah. Mungkin bisa sedikit cerita Bu, latar belakang dari ciptaan lagunya itu, sampai ini menjadi salah satu lagu favorit juga ya masyarakat, anak-anak sekolah diajarkan di sekolahan. Silakan Bu Haji. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Pada malam ini saya diundang oleh RRI Makassar untuk berbagi pengetahuan tentang buku Matolo Palalu dan lagu Matolo Palalu. Kebetulan lagu Matolo Palalu tadi yang diperdengarkan itu adalah ciptaan saya bersama dengan seorang teman, salah satu kepala sekolah dari Bone, namanya Bu Darlian SPD, Kepala Masya SD Allah. 75 Poliondro. Masya Allah. Iya, iya, saya berdua. Iya. Ya, tapi Bu Haji mungkin saya juga perkenalkan kepada pendengar bahwa Bu Haji ini adalah pejabat fungsional pengembangan teknologi pembelajaran Disdik Kabupaten Bone ya, Ibu Dr. Haja Rahman Hafid MPD. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, terkait dengan tadi lagu, kemudian hingga lahirnya satu buku yang merupakan karyanya, yang tentu ini menarik sekali karena Matola Palalo. Mungkin ada sedikit gambaran Matola Palalo itu sebenarnya maknanya seperti apa sih? Oh iya, begini Pak Ruslan. Matola Palalo itu ada makna filosofisnya, artinya melampaui kesuksesan kedua orang tuanya. Wow. Itu sebuah nilai luhur Mm-mm. dan harapan dalam tradisi Bugis yang diwariskan dari generasi ke generasi, Ya. yang menceritakan agar anak kita dapat tumbuh dan meraih prestasi yang lebih tinggi dari orang tua mereka. Ya. Ya. Jadi baik dalam ilmu pengetahuan, pekerjaan, pengabdian maupun taraf kehidupan secara keseluruhan. Jadi bisa dikatakan lagu ini merupakan juga doa dan harapan ya, Iya sendu-senduran. betul, betul Sendu-senduran. sekali Pak Iya. Ruslan. Iya. Iya, itu inspirasi terbesarnya dari mana nih lagu dan buku ini, Bu? Sampai Iya, kita sebetulnya inspirasi untuk memberikan lagu Matola Palalu itu, Mm-mm. inspirasinya kami bersama-sama dengan teman di Bone melihat bahwa Iya. di Bone itu belum ada buku yang diterbitkan dari kita di Bone sendiri. Iya, iya. Iya, ya suku Bugis Bone. Kemudian judul Matola Palalu juga belum ada, Iya, iya. baik buku lagunya belum ada. Hmm. Sampai saya sendiri sekarang sudah memasuki pensiun tahun depan. Iya. Ini sudah 30 tahun lebih saya dinas pendidikan, belum ada. Baru tahun 2025 ini kita rilis, dan itu berkat dari Iya. ini inspirasi dari pemerhati bahasa daerah Bugis. Ya. Kemudian ada satu orang yang saya perlu sebut namanya di sini, Iya. yaitu Kasubag Programnya Dinas Pendidikan Ibu Siti Fatimah Esos. Iya. Beliau yang selalu menghayo-hayo kami di Dinas Pendidikan untuk membuat satu hal yang inovatif. Dan kebetulan di program kami di bidang SD ada kegiatan yang arahnya ke situ. Iya. Pelatihan mulok, kemudian penyusunan buku mulok. Jadi beliau yang selalu mensupport kami
agar nanti tercipta satu buku untuk Kabupaten Bone. Wah, luar Ya, biasa ya. Nah, kalau tadi saya kan termasuk orang Bugis, jadi kalau mendengarkan lirik per lirik tadi itu memang banyak sekali pesan yang disampaikan dalam tadi dari judul lagu tadi itu Matola Palalo. Entah nanti di bukunya seperti apa nanti kita akan bahas. Kalau nggak salah ya, ini berkisah tentang dinamika kebersamaan orang tua atau guru dalam ya, membina anak. Kemudian ada juga pesan rajin untuk beribadah. Ada juga sikap yang ya, baik iya dalam betul. kehidupan sehari-hari. Ini menyatu dalam satu lagu. Apalagi ada juga pesannya untuk senantiasa menghormati guru. Nah ini Dan orang tua. dan orang Betul tua. sekali Pak Jadi ini Rusli. Iya, menginspirasi sekali Bu, membangun sebuah apa ya istilahnya satu edukasi kepada anak-anak didik kita. Jadi bukan hanya sekedar menyanyi, tetapi ada iya, pesan-pesan yang disampaikan dalam lagu tadi. Nah kalau iya. boleh tahu Bu, berapa lama kita bikin lirik per liriknya ini? Kalau dulu kan kita anak-anak kecil paling dulu menyanyikan lagu Ompona Arumpone, tapi kalau Ya, sekarang ini anak-anak diperdengarkan ini Masya Allah. ya, Iya. ya, betul. Mm-mm. Butuh berapa Kalau lama kita ciptakan ini, terinspirasi dengan lagu ini sampai lahir sebuah ya, lagu? ini lagu Matalo Palalo, Iya, saya bersama dengan Ibu Darliana. Kebetulan Ibu Darliana itu dia ahli dalam hal bahasa Bugis. iya, Dia mm-mm. punya apa namanya banyak eh, apa pengusahaan kosakatanya banyak Iya, ya iya, tentang betul. bahasa Bugis. Jadi saya membuat lirik dalam bahasa Indonesia, Iya, kemudian teman saya mentranslate ke dalam bahasa Bugis, kemudian saya memverifikasi, mengedit, akhirnya mm, terwujudlah seperti ini. Ini berbarengan dengan dibuatnya buku Matulapalalo. Dan mm, saya berpikir, iya, kebetulan saya koordinator penulis buku Matulapalalo, Pak Ruslam. iya, Jadi pada saat buku ini kita rintis, saya juga mulai membuat lirik-lirik lagu Matulapalalo bersama bersama dengan Ibu Darliani itu. mm, Akhirnya pas di launching tanggal 25 September 2025 bulan kemarin, iya, itu lagu Matulapalalo juga kita sudah launching oleh Pak Wakil Bupati. Jadi iya, iya, bukunya diluncurkan pada bulan September iya. dan lagunya juga kita sudah nyanyikan pada saat itu, pada saat Hmm. launching bukunya. Jadi Ya, bersamaan ini ya keluarnya. ya bersamaan. Luar Iya. biasa. Jadi buku dan lagu. Oke. Iya. Nah, nilai-nilai apa saja yang ingin ditanamkan kepada siswa melalui buku dan lagu ini tadi? Mungkin lebih jelaskan tadi bahwa ada tadi unsur menghormati guru itu, kemudian di Iya. dalam buku itu apa sebenarnya? Apakah ada kisah-kisah inspiratif atau mungkin itu seperti apa isi bukunya itu, Bu? Kalau buku Matulapalalo itu ada enam, enam buah. Iya, Satu, ini seperti ini Pak Ruslam, ini buku kelas satu, iya. kemudian buku kelas dua, Mm. buku kelas tiga, Oh. dan kemudian buku kelas empat, buku kelas lima, dan buku kelas enam. Jadi ada Hmm. enam buah buku yang kita sudah buat bersamaan launchingnya. Iya. Ya, Hmm. kemudian di dalam buku Matulapalalo ada 4 tujuan utama yang diharapkan dimiliki anak, yaitu anak-anak bisa menjadi pendengar yang baik, Iya. kemudian anak-anak bisa terampil menjadi pembaca dan pemirsa yang baik, Hmm. kemudian anak-anak memiliki sikap santun dalam berbicara dan mempresentasikan sesuai konteks, Iya. kemudian yang keempat, anak-anak memiliki sikap baik dalam menulis. Itu 4 tujuan utama itu dalam buku ini, Pak. Dan semua Hmm. buku ini ada 4 tujuan itu. Iya. Kemudian eh, ada nilai-nilai yang kita harapkan dimiliki oleh anak kita dengan belajar buku Matulapalalo ini, antara lain pakalebih guru tak si bawa tomato tak Oh, di dalamnya. Masya Allah. Hormati guru dan orang tua Hmm. ada. Kemudian engkalinya ada guru tak dengarkan Tuhan tanaman dan ternak, Hmm. peliharawi dan sayangi ciptaan Tuhan, ya. Iya. Kemudian atinulu kilok ke sekolah. Ada tadi Hmm. dalam lagu Iya. rajin ke Ke sekolah, sekolah. atunduk-tunduk ki mak guru bergiat belajar, kemudian rajin sholat dan beribadah. Hmm. Jagai aleta si bawa kamputa. Wih, Jaga luar diri biasa. dan kampung halaman tak. Hmm. Kemudian si masing-masing si bawa keluarga tak dan si bawa tak, si laut tak.
saling menyayangi sesama teman dan saling menyayangi dalam keluarga. Geteng, lempu dan ada tongeng. Ada di sini Ada dalam juga itu. buku. Iya. Ya. Tegas, jujur dan berkata benar. Hmm. Kemudian ayah Pak disengenge mancaji boko temawari. Ada Nilai dalam buku, nilai ya. agama. Pendidikan itu adalah bekal yang tidak pernah basi dan tidak pernah habis. Wah. Uni copok bolana guru tak diuja nama dosa toki. Walaupun Papasan. atap rumahnya guru yang dicela, kita menjadi berdosa. Ya. Papasan ya, berarti. Ricowi amat cengenge pole atau nenge. Kepintaran itu dikalahkan oleh ketekunan. Kemudian ada juga beberapa pepatah Bugis pada laut pada upe, Iya. ibarat orang pergi bersama-sama mencari rezeki, tetapi hasil yang didapatkan tidak sama. Kemudian madeceng taruh ada tutur kata atau ucapan yang baik dan sopan. Mataru cabile, orang tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, awalnya bersemangat tetapi akhirnya melemah dan tidak ada hasil. Ya, ada juga pesan-pesan atau kata-kata yang biasanya dilakukan oleh orang, makanya anak-anak diharapkan tidak seperti itu, yang seperti tadi ini. Iya. Mataru cabile. Kemudian mabulo si pepak. Sekelompok orang bersatu dalam menyelesaikan masalah atau mempertahankan harga dirinya. Kemudian matiin romano-mano orang yang gelisah dan sulit tidur karena banyak masalah. Jadi kadang ada orang yang tidak bisa tidur karena banyak permasalahan. Iya. Kemudian di dalam lagu tadi ada namanya tenrebah temasele, tesoro tenrebah temasele. Tesoro itu pantang mundur, kemudian tenreba tidak goyah, kemudian temasele bertanggung jawab. Jadi diharapkan anak-anak kita memiliki perilaku seperti itu, kemudian papada ulawa mata pae bersinar seperti emas. Dimanapun itu berada, emas pasti Bercahaya. berkilau, bercahaya. Jadi kita mau anak kita ke depan bisa jadi sebagai motivator, Iya. kemudian super inspirasi bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Wah. Iya. Berarti sebelum Kemudian Pak Ruslan, ini keunikan buku Mata Lopalalo, ya langsung saya sampaikan ya. Iya. Keunikan atau kelebihan dari buku Mata Lopalalo ini, kita langsung selesai 6 buku, karena biasanya ada mungkin yang menciptakan buku hanya 1 kelas atau 2 kelas, tetapi Bone alhamdulillah langsung ada 6 kelas. Jadi semua kelas itu sudah ada buku mulok bahasa Bugisnya. Iya. Iya. Yang pertama keunikannya buku kelas 1 dan sampai dengan 6 memiliki konsep yang sama, penulisannya sistematikanya sama. Walaupun di dalam penyelesaiannya itu berbeda karena sesuai dengan kemampuan dan jenjang kelas yang dibuat ya. Kemudian setiap buku terdiri dari 4 elemen, yaitu menyimak, membaca, dan memeriksa, berbicara, dan mempresentasikan, serta menulis. Semua buku ini ada 4 elemen itu. Ya. Kemudian setiap buku terdiri dari 6 bab. Ya, di 6 bab itu, kelas 1 mulai, saya langsung sebutkan semuanya, Pak Ruslan. Iya, silakan Bu Haji. Ya. Setiap buku terdiri dari 6 bab, yaitu buku kelas 1. Buku kelas 1 ini Pak Ruslan sekedar sebagai informasi disusun oleh Ibu Jumriyati SPD MPD, Kepala SD Pak Satu Malari, kemudian Idris Asis, Guru SD di Lemoape, kemudian Arsi Wastiti, Guru SD di Macope. Di situ ada 6 bab, yaitu yang pertama diriku, aleku, kemudian keluargaku, sompuloloku, sekolahku, cita-citaku, dan hiburan, senang-senang. Kemudian buku kelas 2 ini disusun oleh tim juga. Saya sendiri di sini bergabung di buku kelas 2. Kemudian Ibu Supawati SPD MPD, Kepala SD Pres 377 Jaling.
kemudian I ke SPD guru SD di 173 Teluk Limpo, ini SD terpencil Pak. Alhamdulillah ada dari situ yang bisa membuat sebuah buku. Iya. Buku kelas 2 ini ada 6 bab juga. Ya, diriku, aleku, keluargaku, sekolahku sama dengan buku kelas 1 tadi, sistematika babnya. Ya. Iya. Kemudian judul babnya juga sama karena ini masih dalam fase A. Fase A itu kelas 1 dan 2. Iya. Kemudian buku kelas 3. Buku kelas 3 ini diciptakan, disusun oleh tim juga, ada 3 orang di sini bergabung. Yang pertama Ibu Rosmini, SPDMM dari Kepala SD 207 Pala, Kecamatan Barbo. Kemudian Ibu Megawati AZ, SPD, Guru SD N26, Impres 1073 Watapalaka. Kemudian Ibu Sapriani, staf di Iknas. Ini ada 6 bab juga di dalamnya. Iya. Ini sudah berbeda dengan kelas 1 dan 2. Untuk buku kelas 3 ini, bab satunya alat rumah tangga atau pakai kesak bola. Kemudian lingkungan keluarga, sompulo loku, nama hewan, aseng olok kolok, jenis hewan, rupa-rupa olok kolok kemudian budi pekerti, ampe medeceng, dan lingkungan. Ya, limpo akatongen. Jadi ada 6 bab juga di buku kelas 3. Iya. Kemudian untuk kelas 4 juga seperti itu. Ada yang pertama, kelas 4 itu Pak Ruslan dibuat oleh tim. Yang pertama Ibu Marhawa, Guru SD 22 JPE, Iya. Marhawa SPD MPD. Kemudian Ibu Darmawati SPD, Guru SMP 3 Watampone. Kemudian Budi Agam SPD, Guru SD 147 Bulu Allokoreng, Kecamatan Bengo. Ya. Iya. Nah, di dalamnya ini ada hal yang berbeda, ya. Kalau buku kelas 4 ada pesan, bab 1 pesan papasan, keluarga Sompulolo, ungkapan mereka, pekerjaan jamang, budaya, ada abiasan, kesehatan cengkereng. Di buku kelas 4 ini sudah ada tokoh yang diceritakan di sini Pak Ruslan. Iya. Kebetulan ini teman dari Bengo ini Budi Agam. Ini satu lokal dengan asal dari Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman. Iya. Jadi di sini diceritakan tokohnya adalah Andi Amran Sulaiman, salah satu tokoh dari Bone Iya. yang berhasil menjadi pejabat di tingkat nasional, Menteri Pertanian sekarang. Sudah 2 kali ya Iya. jadi Menteri Pertanian, alhamdulillah. Kemudian buku kelas 5 juga begitu, hampir sama dengan buku kelas 4. Di sini juga sudah ada tokoh yang diceritakan, tetapi lebih kepada Laumasa, yaitu salah satu raja dari Bone yang dikenal pencinta besi. Ya, Laumasa ini salah satu raja dari Bone, Pak Ruslam. Iya. Ceritakan di sini. Kemudian ada juga di sini ciri khasnya menceritakan bagaimana pembuatan songkok recak, Wih. songkok rucak yang terkenal dari Bone. Iya. Itu sudah diajarkan di sini di kelas 5. Yang timnya ada 3 juga. Yang pertama ada masuk Kepala Bidang SD Bapak Abdurrahman Eskom MSc, kemudian Ibu Febrianti SPD Kepala SD Nasebilai Terung, kemudian Ibu Hastanisi SPD MPD Kepala UPTSD 28 Usaha Kecamatan Pelakang. Selanjutnya kelas 6. Kelas 6 juga ada 6 bab di dalamnya, tapi tujuannya tadi ya semuanya ada 4 elemen ya, setiap bab ada 4 elemen tadi. Kemudian di kelas 6 ini tim juga ada 3 orang Pak Ruslan. Iya. Yang pertama Dr. Andi Asmara SPD MPD, salah satu-satunya dokter di Bone Pak yang mengajar di SD. Ini Masya Ibu Allah. Dr. Andi Asmara SPD MPD. Iya. Kemudian Pak Anis G SPD MSc, kemudian Nur Fadila AM. Iya, ini timnya. Di dalam buku kelas 6 ini juga sudah diceritakan ada biografi Iya. biografi tokoh dari Bone yang Yusuf Kala yang diceritakan, kemudian ada juga B.J. Habibie. Iya. Kemudian ada lagu Elong, kemudian lingkungan,
pekerjaan Jamang, budaya, pengadereng, kesehatan Aceh Keren. Jadi itu mungkin Pak Ruslan enam buku yang kami telah selesai bersama-sama dengan teman. Alhamdulillah tahun 2025 ini sudah diedarkan di Kabupaten Bone dan kalau tidak salah sudah beredar juga di Parepare dan Sidrap. Masya Alhamdulillah. Allah. Jadi ini Ya. memang luar biasa karena muatan lokal bukan hanya sekedar anak-anak diajari belajar. Ini dalam buku ini apakah menggunakan juga aksara lontara ini, Bu? Iya. Atau tulisan berbahasa Bugis tapi dalam Latin gitu? Oh iya, oh iya. Iya. Eh, Kebetulan waktu kami menyusun kita sepakati eh, kita harus perdalam aksara lontera. Iya. Untuk kelas 1 dan 2 Iya. di dalam saya perlihatkan dulu kelas satu dan kelas 2 Pak Ruslam Iya. itu ada bahasa Indonesia, Hmm. kemudian ada Latinnya, kemudian ada lontaranya. Jadi Hmm. 3 bersusun. Tiga Iya, bersusun ya. 3 bersusun. Iya. Seperti ini. Ya. Jadi ada lontaranya Matola Palalo, kemudian ada Latinnya Matola Palalo. Hmm. Iya. Iya. Tetapi untuk kelas atas kita sudah hilangkan Latinnya, Pak. Ya, murni full aksara lontara ya. Aksar lontra ya dengan bahasa Indonesia, tapi Hmm. tapi artinya tetap kita dampingi anak-anak Iya. karena kita harapkan mereka sudah menguasai padahal tidak. Hmm. Jadi tetap gurunya mendampingi. Namun demikian dalam buku ini kita sepakati untuk kelas atas 4, 5, 6 itu sudah dihilangkan Latinnya. Jadi Hmm. aksara lontra. Kemudian tetap ada bahasa Indonesia Pak Ruslan, tetapi itu untuk memperjelas saja Iya. apa redaksi bahasa lontra yang ditampilkan dalam buku itu. Iya, baik Bu. Mungkin bisa memberi contoh Bu, seperti apa penerapan konkret buku dan lagu ini untuk pembelajaran di sekolah, khususnya mungkin nanti kalau misalnya naik di SMP atau dari SD dia sudah punya bekal dari muatan lokal tadi yang diajarkan dalam buku Matola Palalo ini. Matola Iya. Palalo. Iya. Kalau contoh konkret untuk penerapan misalnya pada buku kelas 2 bab 1 Aleko, Iya. saya lihat dulu buku kelas 2. Hmm. Pada aspek menyimak itu anak-anak mendengarkan guru menyebut nama-nama anggota tubuh, Iya. kemudian guru menugaskan anak-anak menunjuk atau memegang anggota tubuh tersebut secara bergantian. Hmm. Ya. Jadi di sini ada Papa Katajang Agurung Hmm. Iya. menyimak Mapa Janengi. Apa Ya. jeneng? Iya. Hmm. Mapa Janengi. Kemudian di dalamnya ada berlatih taroi tanra digambarae lake-lake watakale iya engkai rilaleng elonge. Jadi ada lagu kita Putar. masukkan di sini di buku kelas 2. Iya. Enggak salah jelas. Ya. Lagunya ini Pak Ruslam Iya. kita nyanyikan, Ibu Guru menyanyikan lagu ini, Iya. kemudian nanti Bu Guru mengharapkan siswa bisa menunjuk nama-nama watakalenya, lake-lake watakalena sesuai apa yang diminta oleh Bu Guru. Oh. Jadi lagunya itu jariku engka dua atau abio upake maruki adeku engka dua atau abio upake joka masih sekolah. Luar biasa ya. Mataku engka dua atau abio upake makita. Di buku ini Pak Rustam ini lagunya kita kasih juga kirkode, tapi karena ini Ya. cetakan pertama ada berapa kirkode di sini ada lagunya.
kodenya. Iya. Jadi kita tampilkan Lontera Bugisnya, lagunya, kemudian ada juga QR kode. Nah, setelah misalnya guru menyanyikan lagu itu, kemudian memberikan tugas kepada siswa, ayo coba yang mana matanya, yang mana hidungnya, yang mana tangannya, yang mana kakinya. Ini sesuai dengan judulnya di sini, lake-lake watakali. Itu contoh yang Wah, simpel mungkin Pak Ruslam dari saya. iya. Jadi memang belajar muatan lokal itu akhirnya menyenangkan bagi anak-anak, Bu ya. Ya, betul, Karena sangat karena menyenangkan. dulu kami rasakan dulu waktu belajar muatan lokal itu kita menulis terus huruf lontar, Ya, akhirnya dalam ya, satu pembelajaran itu menulis terus. Tidak ada pembelajaran seperti ini lewat lagu-lagu. Jadi enak ya, anak-anak sekolah menerima pelajaran dan juga sampai pesan yang tersirat dari ya, pelajaran itu. Nah, betul. Bu, mungkin bagaimana respon guru dan siswa ketika bahan ajar ini mulai digunakan di sekolah? Ini mulainya sudah 1 tahun ya, atau sudah lama? Baru di launchingnya tak bulan September, Iya, tapi sebelum September itu sudah sudah ada yang digunakan. gunakan, Pak. Oh Iya, jadi iya, tahun ajaran ini iya. kita mulai Juli itu sudah ada, sudah mulai dipakai ini bukunya. Wah. Ya, Nah, gimana Alhamdulillah. gimana respon guru dan siswa saat diaplikasikan? Alhamdulillah, Alhamdulillah mereka menerima, bahkan langsung mengatakan bahwa barusan ada buku ini sesuai sekali dengan bahasa Hatta. Iya. Masalahnya Belum tadi bahasa Hatta. saya dengar bahasanya Iya, luar biasa, Bu. Pemilihan kata-katanya itu pun iya, saya yakin kalau orang-orang mungkin orang-orang Bugis dulu ya, kalau iya. dengar ini tadi beberapa kosakata yang ada di dalam buku ini, saya jadi merasa juga kayaknya harus punya buku itu untuk Ya bisa nanti. memperbaharui bahasa Bugis saya, karena bahasa Ya Bugis yang betul, Pak. digunakan itu berbeda dengan bahasa Bugis pasaran yang Iya, kita gunakan betul. sehari-hari. Iya. Iya. Kalau Kemudian ini saya lihat sama guru, bahkan hari ini insya Allah besok saya juga diundang ke ada satu kecamatan Kejuara, iya. minta lagi saya ke sana untuk membantu mereka, apa namanya, memperkenalkan ini karena Hmm. ada beberapa sekolah yang belum kebagian ini buku Pak. Iya. Karena jadi nanti pihak penerbit nanti bawa bukunya kalau ada yang memesan. Jadi Hmm. beliau mengharapkan ke sana, saya ke sana supaya juga memberikan motivasi dan memperkenalkan buku ini bagaimana kelebihan-kelebihan buku ini, insya Allah. Oke. Nah, sekarang ini kan Bu eranya digital ya. Kalau mungkin eranya juga guru untuk menggunakan metode pembelajaran dengan menggunakan media digital. Nah, kira-kira Iya. lagu dan buku Matola Palalu ini juga apakah dirancang supaya nanti bisa dikreasikan menjadi media pembelajaran digital, apalagi sudah ada AI sekarang ya. Nah, Iya. kalau tadi saya ya. Hmm. Ya. Ya, silakan Bu. Eh, Begini Pak, jadi ini apa namanya? Kalau untuk lagunya Pak, Hmm. lagunya Ya. itu kita sudah apa namanya masukkan di YouTube Ya. dan alhamdulillah sekarang view-nya sudah ada 15.496. Ya, betul. Per hari ini sudah ada 15.000 orang yang tonton. Tapi ya, kemudian kami kalau di sekolah itu Pak di Bone itu setiap sekolah ada apalagi temannya itu yang televisi Iya, besar. proyektornya ya. Proyektor Kemudian digital itu proyektor iya, eh, yang layar sentuh iya. itu semua sekolah sudah dapat. Jadi itu Iya, bisa didorong-dorong sekolah kelas yang membutuhkan layar itu iya. televisinya itu kita bawa ke kelas yang satu. Jadi mereka bergantian pakai. Jadi Hmm. ketika mereka mau tampilkan lagunya di situ, mereka bisa langsung aplikasikan. Wah. Kemudian saya lihat rata-rata guru-guru yang muda itu dia kuasai IT, Pak. Hmm. Eh, Kalau seperti saya nanti bisa dibantu, kalau Iya. tapi mereka alhamdulillah sudah bisa. Iya. Jadi untuk lagu Matulapa, untuk buku-buku yang kami sudah buat ini, Iya. setiap bab yang memerlukan penjelasan dan ada video itu kita
Hmm. Tampil kita buatkan QR code Pak, video tentang hal yang mau diperjelas dalam buku ini itu bisa di download oleh guru, Iya. iya, Hmm. dengan QR code yang dipakai. Iya. Iya, seperti itu Pak. Nah, kemudian pengalamannya Ibu sejak di Disdik sendiri ini, menurut Ibu seberapa penting kolaborasi antara guru, kemudian seniman dan pemangku kebijakan ini dalam menghidupkan pembelajaran bahasa daerah? Itu sangat 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 erat sekali Pak. Iya. Jadi saya rasa guru-guru itu ada banyak yang punya potensi besar. Iya. Hmm. Contohnya ini saja, buku ini ada teman kami, tim kami itu berasal dari Teluk Limpo Pak, pegunungan di sana. Iya. Untuk sekarang itu sudah bagus jalanan. Hmm. Nah, mereka punya potensi besar. Hmm. Tetapi kalau tidak diberikan kesempatan dan tidak diberikan bimbingan, potensi itu tidak bisa berkembang dengan baik. Iya. Jadi oleh karena itu saya bilang tadi, alhamdulillah sebab program yang dulu, alhamdulillah sekarang sudah pensiun Ibu Siti Fatimah Sos itu selalu memberikan motivasi kepada kita. Ayo ciptakan satu buku supaya indeks prestasi dinas pendidikan lebih bagus lagi kalau ada buku yang diciptakan. Alhamdulillah terjadi. Itu berkat bantuan semua sektor, ya. Iya. Ada Gurunya seniman. ada gurunya mau berkreasi. Terus ada anggaran yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan untuk memberikan pelatihan dan bintek. Iya. Kemudian ada program yang dibuat oleh teman kami di program. Ya, itu harus saling berkait. Kemudian seniman, pemerhati bahasa daerah juga saling memberikan dukungan kepada kami. Ketika ada hal-hal yang kami kurang pahami dalam penulisan buku ini, teman-teman langsung ke sana. Ada di sini pemerhati namanya Pak Haji Salehuddin, SPD, belum memberikan bantuan kepada kami ketika ada hal-hal yang cerita-cerita rakyat yang ada dalam buku ini. Iya. Mereka yang memberikan spirit, memberikan masukan kepada kami. Wah. Bahkan dalam buku ini kita tetap tulis namanya Pak. Ya, Iya. semua seniman, semua pemerhati bahasa daerah yang memberikan bantuan kepada kami itu kita tulis namanya bahwa cerita ini berasal dari mereka. Iya. Kemudian walaupun misalnya ada dana, ada orang yang siap menulis, tetapi kalau pihak dinas pendidikan tidak memfasilitasi, itu tidak bisa juga terjadi. Karena alhamdulillah kepala dinas pendidikan waktu itu Bapak Andi Pajarudin, Dr. Andes Andi Pajarudin MM sangat welcome, sangat memberikan motivasi setiap ada pertemuan didampingi oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan, Bapak Dr. Andes Haji Nur Salam MPD. Beliau masuk juga sebagai tim penelaah buku ini Pak. Iya. Kemudian Bapak Abdul Rahman Eskom MSc, Kepala Bidang SD sekarang, masuk juga sebagai tim penulis. Iya. Jadi itu bersatu padu. Iya. Ya, ada guru, kemudian ada anggarannya, keterlibatan pejabat dalam memfasilitasi kami dan mendampingi kami itu sangat luar biasa. Wah, Saya kolaborasi. katakan terima kasih sekali kepada beliau, dan ini saya rasa ini kado besar ya, kado Iya. terindah bagi kami Dinas Pendidikan tahun 2025. Dan kalau saya Pak Ruslan, ini kado terindah bagi saya memasuki masa Purna Bakti. Karena insya Allah tahun depan Januari nanti saya sudah masuk Purna Bakti. Masya Saya Allah. masuk museum. Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah dari Iya. buku dan lagu ini akan menjadi amal jariah Bu ya. Nah, Amin ya Rabbal Alamin. apa tantangan terbesarnya dalam menghadirkan bahan ajar bahasa Bugis yang menarik, namun tetap berpijak pada nilai-nilai budaya seperti yang sudah ada saat sekarang ini yang diciptakan oleh teman-teman dari Dinas Pendidikan Kota Bone ya, Kabupaten Bone. Ya. Iya. Untuk memperkenalkan sesuatu yang baru biasanya banyak kendala Pak Ruslan ya. Iya, iya. Yang tetapi alhamdulillah buku Matola Palalo langsung diterima dengan baik oleh pihak sekolah. Iya. Apalagi suku Bugis Bone dan sekitarnya hampir sama penggunaan kata dan istilah yang nama benda sehingga mudah diterima oleh mereka. Untuk lagu Matola Palalo kami sudah selesaikan secara baik maupun secara langsung maupun lewat media sosial. Iya. Kemudian kendalanya mungkin teman-teman kami sendiri yang memiliki kendala karena ketika mereka mau mengaktualisasikan potensinya untuk menulis, kadang ada kata-kata yang dia langsung tulis tetapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan perkembangan, tidak sesuai dengan
lontera yang sebenarnya. Iya. Jadi kami harus sering berkomunikasi Ya. dengan ahlinya, Hmm. ya, hati yang paham dengan bahasa daerah. Kebetulan di tim kami ini bergabung juga salah satu penulis di kelas 4, kepala sekolah Lamelong, ya, Ibu Oh, Darmawati SPD. iya iya. Beliau adalah kepala sekolah Lamelong. Banyak sekali kontribusinya kepada kami, memberikan masukan tentang kosakata, tentang pengenalan kata-kata yang baru, yang kemudian kalau misalnya kita mau tulis bahasa Indonesianya dulu, baru beliau yang memberikan arti atau mengartikan. Hmm. Karena pada umumnya ini teman-teman yang apa namanya meramu menulis ini baru menulis, Iya. ya, termasuk saya. Mungkin saya pernah juga menulis tetapi tidak sampai diterbitkan begini. Iya. Baru ini kita menulis langsung diterbitkan. Jadi Hmm. tentu harus mengikuti kaidah-kaidah tata Penulisan. cara penulisan yang baik dan benar, Iya, ya, betul. sesuai dengan penerbit. Nah, kemudian ini saya berkisah tentang buku kami. Ke kelemahannya atau tantangan besarnya ini, Iya. kami sudah membuat sedemikian rupa, mengirim kepada kami. Ternyata editornya bukan orang Bugis, Pak Ruslam. Berat Jadi juga. ini luar biasa ini teman-teman. Iya. Berapa kali ditarik, ditarik apa namanya, dikirim, Hmm. kembalikan ini, harus bilang susahnya itu kita sudah bagus, sudah benar, tetapi Iya. mereka kasih salah. Iya. Karena itu kalau lontera Bugis itu, Pak, Iya. beda anak suratnya, pindah sedikit anak suratnya, beda artinya. Betul. Misalnya, elah, Iya. elah, kan lah begini toh. Iya. Terus kalau tidak ada anak suratnya, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Iya. Hmm. Misalnya, lo, kan dua di depannya dua, Iya. lo. Kalau lokah, jokah, misalnya jokah. Kalau hilang anak suratnya di depan, menjadi jakah. Jaka Kalau berubah. jakah itu kan sisir. Sisir. Oh iya. Kalau lo joka, berangkat. Berangkat. Hmm. Beda, jadi kadang seperti itu, Pak. Teman-teman sudah membuat, kami dampingi bersama-sama, kami saling memberikan masukan. Kita sudah nggak benar, sudah dikirim ke editor. Iya. Kemudian editornya bilang, tolong diperbaiki ini. Bilang, kenapa mau diperbaiki ini? Sudah benar. Justru mereka yang tidak Tidak paham. paham betul. Seperti itu Iya. kendalanya, ya. Baik. Kemudian dari segi orang Bone sendiri, saya Hmm. kira tidak ada masalah, Pak, Iya. dalam pemasaran atau penggunaan buku ini, tidak ada masalah. Baik. Karena bahkan mereka merasa bahwa barusan ada buku yang betul-betul sesuai dengan budaya Bone. Hmm. Betul. Ya. Hmm. Cara apa namanya, kan kalau kita misalnya Mapuji, Iya. kalau di tempat lain Mapoji, beda Mapo. kan, Pak? Iya. Beda. Makece dengan Ya. maceke. Iya, Hmm. beda anak surat. Nah, Iya. jadi Mapuji lade mana? Lain Mapoji. Hmm. Hmm. Ya Magalo. begitu, jadi Magalo. Magelo. Iya. Makanja. Makanya, Iya. jadi ini sesuai dengan Bone, tetapi alhamdulillah diterima di Pare dan diterima juga di Sidrap. Masya Allah. Iya. Insya Allah, Baik, alhamdulillah. Ibu, terakhir mungkin yang ingin disampaikan kepada Ibu guru, khususnya pengajar bahasa Bugis atau generasi muda ini agar terus cinta dan menggunakan bahasa Bugis dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, Bu. Ya, kalau saya, Pak, untuk generasi muda, mari kita cintai budaya kita. Hmm. Mari kita cintai bahasa daerah Bugis, ya. Kalau saya bahasa Bugis Bone, bahasa Sidrap dan seterusnya, mari kita cintai. Iya. Kemudian jangan malu untuk pakai bahasa Bugis, Iya. ya. Coba pada Jawa. Oh, Iya. siruntu isi bawana bahasa Jawa Masuk. terus. Iya. Kita orang Bugis kenapa tidak bisa seperti itu? Hmm. Jadi saya harapkan teman-teman jangan merasa minder memakai bahasa Bugis. Iya. Kemudian dalam pergub peraturan gubernur juga dianjurkan 1 hari dalam 1 minggu itu sekolah diharapkan menggunakan bahasa Bugis. Hmm. Setiap hari Rabu diharapkan semua sekolah menggunakan bahasa Bugis. Tetapi kenyataannya sekarang kan belum. Iya. Jadi kita harapkan nanti itu bisa lebih diintensifkan pelaksanaannya di sekolah. Kemudian untuk guru-guru
jangan malu bertanya ketika ada hal-hal yang kita hadapi dan tidak dimengerti dalam penerapan Ya, baik. bahasa Bugis. Ya, hari untuk penggunaan bahasa Bugis dan itu dilakukan oleh semua stakeholder yang ada di sekolah pada waktu itu. Ya. Jadi mulai dari gurunya, kepala sekolahnya, stafnya, siswanya itu semuanya menggunakan bahasa Bugis. Ya, Ya. kemudian begitu juga dengan orang tua yang datang di sekolah diharapkan memakai bahasa Bugis pada waktu itu agar kalau seperti ini terjadi itu kita mengharapkan anak-anak mencintai bahasa ibunya. Hmm. Ya, Ya. kalau misalnya semuanya memakai bahasa Bugis, berarti kita mengajar anak-anak untuk mencintai bahasa Bugisnya. Bahasa Bugis tidak akan punah kalau kita mempertahankannya dengan cara seperti itu. Iya. Ya. Baik. Semoga bahasa Bugis bisa bertahan dan lebih dikenal di sekolahnya sendiri dan Amin. masyarakat pada umumnya. Iya. Oke. Kemudian ada pepatah mengatakan lele bulu telele abiasang, lelemu abiasange abiasato pepelele. Iya. Jadi kalau kita terbiasa mengajar dengan baik, terbiasa memberikan hal-hal yang baik kepada anak-anak, maka anak-anak juga akan menerima dengan baik. Dan insya Allah perilaku-perilaku yang baik kita harapkan dilakukan oleh anak-anak di sekolah tentu harus diberikan contoh, teladan, dan pembinaan oleh orang dewasa yang ada di sekitarnya. Ya, seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih Bu Haji Ya. atas waktunya di kesempatan malam hari ini, luar biasa. Kita sangat salut dengan langkah dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Bone untuk menghadirkan buku pembelajaran bagi anak-anak di tingkat SD khususnya di muatan lokal bahasa Bugis. Sekali lagi terima kasih. Ya, salam. Tunggu dulu Pak, saya mau berterima kasih dulu. Iya, silakan. Ya, barusan dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada semua teman-teman yang terlibat dalam penyusunan buku Matlaul Palalo. Kemudian tentunya saya berterima kasih kepada Bapak Pimpinan Dinas Pendidikan, Ya. dulu Bapak Dr. Anda Sandis Pajarunding. Ya. Iya. Halo. Iya. Halo Ibu Bu Haji. Oke, sayang sekali suaranya hilang Bu Haji. Baik, sahabat budaya di manapun Anda berada, mohon maaf ini di akhir kebersamaan kita ada sedikit gangguan teknis ya, suara narasumber kita tidak terdengar jelas. Ya, mungkin sedikit lagi Bu Haji, silakan sampaikan Ya. di waktu ini, silakan. Ya. Tadi sempat. Sebagai informasi yang menyanyikan lagu tadi adalah anak saya Pak. Oh, Masya Allah. Lagu Matlaul Palalo itu kita sudah ada rekaman, tetapi pada saat mau launching itu belum tersedia video klipnya. Iya. Jadi kami hanya membuatkan karikatur Animasi, seperti itu, iya. animasi sehingga penampakannya belum menarik. Insya Allah ke depan bisa kami perbaiki. Oke. Jadi saya berharap teman-teman yang mengikuti acara ini, utamanya guru-guru SD, silakan gunakan buku Matlaul Palalo di sekolahnya. Dan insya Allah buku ini akan banyak memberikan pengalaman, banyak memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita tentang bahasa daerah Bugis. Kemudian di sini ada pengajar di dalamnya. Iya. Kemudian ada juga tokoh-tokoh yang ada dalam buku kita, insya Allah. Itu Baik. akan memperkaya pengetahuan anak kita tentang diri dan lingkungannya serta orang-orang yang berhasil di tingkat nasional dari daerahnya. Iya. Iya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Sukses, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang tentunya menarik dan memberikan dampak bagi peserta didik khususnya di Kabupaten Bone dan juga beberapa daerah yang sudah menggunakan buku ini sebagai pembelajaran muatan lokal di setiap tingkatan SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti program